Berita faktual dan terkini dalam DMP Evening News malam ini. Timnas Indonesia U23 berhasil kalahkan Korea Selatan U23 dalam laga perempat final Piala Asia U23 lewat babak adu penalti. Kementerian PUPR sebut pembangunan rusun bagi ASN di IKN Nusantara baru mencapai 40%. Dan juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat untuk Timur Tengah dan Afrika Utara mundur imbas kebijakan Presiden Joe Biden. Informasi tersebut dan banyak lagi bersama saya Andika Rizkiryansyah dan Teguh Fadila dalam DMP Evening News yang kami mulai sekarang. Kami mulai malam ini dari lanjutan Piala Asia U23. Timnas Indonesia kalahkan Korea Selatan di babak perempat final Piala Asia U23 melalui adu penalti. Peluang skuad asuhan Shin Tae-yong itu menuju Olimpiade Paris semakin terbuka. Informasi selengkapnya bersama Yohanes Pasaribu. Timnas Indonesia U23 menghadapi pasukan Korea Selatan dalam babak perempat final Piala Asia U23 di Qatar, Kamis malam waktu setempat. Menghadapi skuad langganan Olimpiade tidak menyurutkan langkah Garuda Muda untuk menampilkan yang terbaik. Korea Selatan mencetak gol terlebih dahulu pada menit ke-9, namun kemudian dianulir wasit setelah melihat pantauan dari VAR. Pasukan Indonesia justru mencatatkan namanya di papan skor terlebih dahulu pada menit ke-15 melalui gol dari Rafael Strike. Gol bunuh diri oleh Komang Teguh membuat kedudukan menjadi imbang 1-1 pada menit ke-45. Namun 3 menit kemudian pada masa injury time, Rafael Strike kembali menjadi pahlawan melalui golnya. Kedudukan 2-1 hingga turun minum. Indonesia mendapat keuntungan di babak kedua setelah Lee Yong-jun memperoleh kartu merah langsung dari wasit usai menginjak kaki Justin Hubner pada menit ke-70. Sayangnya, keunggulan jumlah pemain dan banyaknya peluang tidak mampu dioptimalkan Timnas Indonesia untuk menambah keunggulan. Gol justru dicetak oleh pasukan Taeguk Warriors di menit ke-84. Lesakan bola dari Jeong Sang-bin tidak mampu diantisipasi dengan baik oleh Hernando Ari. Skor 2-2 bertahan hingga akhir babak kedua. Tidak ada gol yang tercipta di masa perpanjangan waktu, sehingga pemenang harus diputuskan melalui babak adu penalti. Supporter Timnas Indonesia sempat dibuat tegang saat Arkan Fikri tidak dapat mencetak gol pada babak tos-tosan. Namun aksi gemilang Hernando Ari dalam menepis bola dari Kang Sang-yun dan Kang Hee Lee serta gol kemenangan oleh Pratama Arhan memastikan langkah Indonesia ke babak semifinal Piala Asia U23. Indonesia menang melalui adu penalti 11-10. Skuad asuhan Shin Tae-yong masih akan menunggu hasil pertandingan antara Uzbekistan melawan Arab Saudi yang akan menjadi lawannya di babak semifinal. Hasil ini juga membuka jalan bagi Timnas Indonesia untuk menuju Olimpiade Paris 2024. Dibutuhkan satu kemenangan saja untuk memastikan satu tempat di ajang olahraga 4 tahunan itu. Yohanes Pasaribu melaporkan untuk DNP News. Menjelang perpindahan ibu kota ke IKN Nusantara atau ibu kota negara Nusantara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR menyebut progres pembangunan rusun bagi aparatur sipil negara atau ASN di IKN Nusantara secara keseluruhan baru mencapai 40%. Menurut Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danisa Sumadilaga di kantor Kementerian PUPR pada Jumat ini, rusun ASR dan rusun personel pertahanan dan keamanan atau Hankam secara keseluruhan mencapai 47 tower. Dari 47 tower rusun ada 2.820 unit dengan tipe 98 meter persegi ke unit. Ya, pemerincikan untuk pembangunan rusun Polri baru mencapai 42%, rusun ASN 1 30% hingga rusun ASN 2 32%. Menurutnya pembangunan itu sedikit lambat karena terpotong libur Lebaran Idul Fitri. Di sisi lain, PUPR juga menargetkan 12 rusun ASN bisa rampung pada Juli ini. Sementara itu, pembangunan Istana Presiden baru mencapai 63%, sedangkan pembangunan kantor Presiden sudah mencapai 82%. Sementara itu, pemerintah bakal memindahkan ASN ke IKN Nusantara mulai September tahun ini. Pemindahan ini pun mundur dari rencana awal, yakni pada bulan Juli. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan pemindahan itu mundur karena mempertimbangkan kesiapan hunian.
yang menuturkan apartemen di IKN akan digunakan untuk persiapan upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Maka dari itu, tempat tinggal belum bisa digunakan untuk para abdi negara. Pada tahap ini, sebanyak 11.916 ASN di 38 kementerian atau lembaga akan dipindahkan. Selain itu, sebanyak 179 pejabat eselon 1 atau JPT Madya juga ikut disertakan. Anda masih bersama kami dalam DNP Evening News, produksi DNP Media Network. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, Hala Rorid, mundur dari jabatannya Kamis lalu. Pengunduran diri Hala Rorid merupakan bentuk protes atas kebijakan pemerintahan Joe Biden terkait konflik di jalur Gaza. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, Hala Rorid, mundur dari jabatannya pada Kamis lalu. Pengunduran diri Hala Rorid merupakan bentuk protes atas kebijakan pemerintahan Joe Biden terkait konflik di jalur Gaza. Dalam postingan yang ia unggah ke akun LinkedIn, Rorid mengungkapkan pengunduran dirinya setelah mengabdi 18 tahun dalam memperjuangkan diplomasi Amerika di jalur Gaza. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Vedant Patel, menyatakan telah melihat laporan terkait pengunduran diri Rorid, akan tetapi ia enggan berbicara seputar masalah pribadi dan menolak mencari tahu secara spesifik. Pengunduran diri Hala Rorid menambah panjang daftar pejabat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang mundur secara terang-terangan sejak Oktober lalu. Di samping pejabat urusan luar negeri di Biro Demokrasi, HAM dan Buruh, Anel Shelin pada bulan Maret lalu, serta mantan Direktur Biro Urusan Politik Militer Josh Powell pada 19 Oktober 2023 yang lalu. Kevin Manoy melaporkan untuk DNP Evening News. Dari lanjutan Eredivisie, pesta gol terjadi saat PSV Eindhoven bertamu ke kandang SC Heerenveen. Tom Hay dan kawan-kawan harus menelan pil pahit usai tim tamu unggul 8 gol tanpa balas. Yohanes Pasaribu melaporkannya untuk Anda. SC Heerenveen menjamu PSV Eindhoven di kandangnya Kamis malam waktu setempat. Tidak ada nama Nathan Choaon dalam skuadnya. Usai tim asal Frisian itu memberi izin kepada pemain berkewarganegaraan Indonesia itu untuk berlaga di Piala Asia U23. Tim tamu unggul lebih dulu pada menit ke-7 melalui gol yang dilesakan oleh Gus Til. Operan Tom Haye yang tidak disambut dengan baik dimanfaatkan begitu saja oleh tim tamu untuk menceploskan gol ke gawang tuan rumah. Buruknya komunikasi antara pemain belakang Heerenveen menjadi santapan empuk bagi Malik Tillman. Tidak butuh waktu lama, Malik Tillman langsung mencetak gol pada menit ke-9 dan ke-11. Pesta gol masih terjadi di babak pertama. Memanfaatkan kelengahan di area pertahanan, Gus Til menambah pundi golnya di menit ke-30. Joey Firman menyempurnakan pesta gol di babak pertama melalui gol di menit ke-44. Skor 0-5 bertahan hingga akhir babak pertama. Heerenveen bukan tanpa peluang. Tim tuan rumah hampir saja mencetak gol, andai saja tidak terjebak perangkap offside. Tim tamu justru memperparah derita tuan rumah melalui gol dari Johan Bakayoko. Luuk de Jong dan Patrick van Aanholt tidak mau ketinggalan mencatatkan namanya di papan skor melalui gol yang dilesakan pada menit ke-71 dan 83. Euforia pesta gol tim tamu dirayakan para pendukungnya dengan penyalaan flare 1 menit menjelang akhir waktu normal babak kedua. Wasit pun terpaksa menunda pertandingan sejenak hingga asap dari flare tidak mengganggu jarak pandang para pemain. Pertandingan pun dilanjutkan dengan menghabiskan 1 menit sisa pertandingan. Unggul 8 gol tanpa balas, PSV Eindhoven pun memastikan 1 langkah menuju gelar Eredivisie. Namun tim Philips itu harus memastikan kemenangan melalui pertandingan melawan Sparta Rotterdam Minggu siang waktu setempat. Karena pada pertandingan setelahnya, pesaing terdekat PSV yaitu Feyenoord juga memetik kemenangan tandang melawan Go Ahead Eagles 1-3. Yohanes Pasaribu melaporkan untuk DNP News. Sekian DNP Evening News malam ini. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan melalui surel kami di redaksi online @dnpmedia.my.id. Dapatkan berita menarik dan informatif lainnya dari kami melalui situs kami di news.dmnetwork.my.id.
Dengarkan dan saksikan DNP Evening News setiap Senin hingga Jumat pukul 9 malam dimanapun Anda mendengarkan podcast ini, dan juga saksikan YouTube channel DNP Media. Saya Andika Sirhansyah dan rekan saya Teguh Fadila. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa di edisi berikutnya.